Sementara itu, pemirsa, hari ini pembongkaran pagar laut di perairan Tangerang, Banten kembali dilakukan. Lalu seperti apa perkembangan terkini pembongkaran pagar laut? Selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Metro TV Anwar Fuadi dari Tangerang, Banten. Kita langsung sapa, selamat siang. Adi, bagaimana proses pemantauan Menteri ATR sejak pagi? Apakah hasil tinjauan Menteri tadi? Ya, Jason dan juga Eva, baru saja Menteri ATR BPN Nusron Wahid ini meninggalkan lokasi pagar laut yang memiliki sertifikat hak guna bangunan atau SHGB ataupun sertifikat hak milik atau SHM. Dan tadi seperti yang sudah kita putarkan informasinya bahwa tadi dikatakan oleh Nusron Wahid, kunjungannya kali ini merupakan salah satu proses untuk nantinya membatalkan SHGB ataupun juga SHM dari tanah yang saat ini berada di pagar laut. Nah, tadi dikatakan oleh Nusron Wahid bahwa untuk pembatalan ini ada beberapa proses. Yang pertama adalah pengecekan. Pengecekan administrasi ini sudah dilakukan di kantor tanah. Lalu proses yang kedua adalah pengecekan prosedur dan ini juga sudah dilakukan. Dan yang terakhir adalah pengecekan faktual atau pengecekan fisik ke lokasi tempat saya berada saat ini, tempat saya melaporkan saat ini di Desa Kohot. Dan dikatakan oleh Nusron Wahid memang dari pantauannya beberapa petak tanah yang memiliki SHGB dan juga SHM ini memang merupakan tanah musnah. Bentuknya saat ini adalah lautan atau pantai begitu, sehingga batal demi hukum. Dan tadi dikatakan oleh Nusron Wahid setelah ketiga proses tersebut dilakukan, barulah kemudian pembatalan SHGB ataupun SHM ini bisa dilakukan. Nah, tadi memang dari 263 SHGB yang terdaftar dan juga bisa dipantau di aplikasi Bumi ATR, beserta juga ada 17 SHM yang dibatalkan pada hari ini, jumlahnya kira-kira ada 50 SHGB yang tadi dikatakan oleh Nusron Wahid. Karena memang prosesnya bertahap, pengecekan fisik ini harus dilakukan satu persatu, sehingga pada hari ini baru bisa dilakukan pembatalan sekitar 50. Tadi kami tanyakan juga kepada Nusron Wahid, targetnya sampai kapan untuk pengecekan secara fisik atau pengecekan secara langsung untuk 263 SHGB dan juga 17 SHM. Tadi dikatakan oleh Nusron Wahid pihaknya akan melakukan pengecekan secepat mungkin dan dilakukan mulai hari ini yang langsung ditinjau oleh Nusron Wahid. Tadi Nusron juga sempat mengajak awak media begitu ya, agak menjorok ke daerah yang dekat dengan pagar laut, dan tadi kami diajak untuk melihat memang fisiknya sudah tidak ada, bentuknya sekarang perairan dan tidak ada tanah di sana, sehingga pembatalan ini bisa dilakukan. Dan pembatalan tadi disaksikan langsung oleh sejumlah pihak, termasuk dari pihak lurah dan juga warga yang ada di sekitar desa ini. Nah, tadi memang disampaikan oleh Nusron Wahid ada sedikit perdebatan antara dirinya dengan pihak kelurahan yang mengatakan ini dulunya tanah begitu ya, dan kemudian mengalami abrasi sehingga sekarang bentuknya adalah kawasan perairan. Nah, tapi dikatakan oleh Nusron dia juga sudah melakukan pengecekan, termasuk juga mencocokkan peta dari BIK begitu, sehingga bisa diambil keputusan seperti yang bisa kita lihat tadi. Lalu kemudian untuk warga sendiri, tadi kami sempat mewawancarai sejumlah warga yang ada di desa ini. Dikatakan oleh warga sejak ia tinggal di desa ini sejak tahun 70-an, memang tidak ada perubahan. Ini adalah kawasan perairan begitu ya, tidak ada tanah atau wujud fisik tanah yang ada di sini. Mereka tadi mendukung apa yang sudah dilakukan pemerintah melalui Menteri ATR BPN. Mereka mempertanyakan siapa kemudian yang menjual begitu kawasan perairan ini menjadi tanah yang memiliki SHGB dan juga SHM. Ini tadi dikatakan oleh warga ini ada dalangnya. Nah, tadi kami juga mencoba konfirmasi kepada pihak kelurahan. Nah, ini sebenarnya seperti apa? Tapi pihak kelurahan belum memberikan keterangan lebih lanjut begitu ya. Alasannya tadi karena akan melaksanakan sholat Jumat. Dan kami menunggu apakah nanti akan ada keterangan yang akan disampaikan oleh pihak kelurahan atau tidak. Namun yang pasti pembatalan sudah dilakukan oleh Nusron Wahid, dan ini akan berproses begitu ya sampai seluruh yang memiliki SHGB dan juga SHM ini ditinjau satu persatu untuk kemudian mengambil sebuah keputusan. Lalu kemudian tadi dalam proses yang disampaikan oleh Nusron Wahid ini kami juga sempat menanyakan terkait dengan adanya laporan ke Komisi Pemberantasan Korupsi yang dilaporkan oleh Bonyamin Saiman dari Maki begitu ya, terkait dikeluarkannya SHGB dan juga SHM di kawasan Desa Kohot ini. Dan tadi disampaikan oleh Nusron Wahid bahwa pihaknya Kementerian ATR BPN ini akan membantu ketika nanti KPK akan melakukan pendalaman terkait dengan laporan dari Maki ini, pihak ATR BPN akan membantu sepenuhnya proses tersebut.
Karena pada prinsipnya Kementerian ATR BPN ini akan membuka seterang-terangnya atau setransparan mungkin. Salah satu bentuk transparansinya adalah apa yang sudah dilakukan, yaitu pembatalan yang dilakukan pada hari ini. Lalu kemudian siapa yang terlibat sehingga SHGB dan juga SHM ini bisa dikeluarkan oleh kantor tanah. Tadi dikatakan oleh Nusron Wahid, tentu yang terlibat adalah kepala kantor tanah. Lalu kemudian juga beberapa seksi yang ikut begitu dalam prosesnya, termasuk juga penandatanganannya. Dan ini saat ini sedang dilakukan investigasi secara internal melalui inspektorat di Kementerian ATR BPN. Dan ini masih berproses ya, tadi belum menyampaikan update lebih lanjut prosesnya sudah sampai mana. Namun yang pasti ini akan dilakukan tindakan tegas karena ini adalah seperti yang disampaikan, ada cacat prosedur dan juga cacat material dalam proses dikeluarkannya SHGB dan juga SHM, khususnya yang ada di kawasan Desa Koho tempat saya melaporkan saat ini. Menarik untuk kita lihat seperti apa nanti, apakah semuanya nanti akan dibatalkan atau seperti apa. Yang pasti yang ada di luar garis pantai setelah dilakukan pengecekan secara fisik ini akan langsung dibatalkan oleh Kementerian ATR BPN. Apalagi SHGB atau SHM-nya ini keluar rata-rata di tahun 2022 dan 2023, sehingga ini masih dalam jangka 5 tahun. Kalau ini masih dalam jangka 5 tahun, mereka bisa langsung membatalkan tanpa ada permintaan, tanpa perlu ada permintaan dari pihak pengadilan. Kita akan lihat nanti ketegasan dari pemerintah, dan yang pasti juga yang diinginkan oleh masyarakat tidak hanya pembatalan ini, siapa dalangnya ini juga harus dicari dan juga diungkap karena ini merugikan masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di Desa Kohot ini. Untuk sementara demikian yang dapat kami laporkan. Kembali ke studio Eva dan Jason. Baik, terima kasih jurnalis Metro TV Anwar Fuadi untuk informasi Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.